PJJ, pertemuan kita yang kelima, kita akan belajar mengenai korespondensi satu-satu yang akan disampaikan oleh Ibu Risma. Yuk kita mulai belajar. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini ialah yang pertama, mendeskripsikan dan menyatakan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Outline pembelajaran pada kali ini ialah yang pertama, rumus fungsi, yang kedua, korespondensi satu-satu, dan yang ketiga, penentuan banyaknya pemetaan dan korespondensi satu-satu. Rumus fungsi. Gimana sih cara menentukan rumus fungsi? Di sini Ibu akan memberikan sedikit contoh soal bagaimana cara menyelesaikan dan menentukan rumus dari sebuah fungsi. Contoh yang pertama ialah suatu fungsi linear f memiliki nilai 5 saat x sama dengan 1 dan memiliki nilai 1 saat x sama dengan min 1. Tentukan rumus fungsinya. Nah, pertama kali kita tulis dulu yang diketahuinya apa, yang ditanyanya apa, baru deh kita bisa jawab. Diketahui f1 sama dengan 5. Jadi fungsi ketika bernilai 1 nilainya itu 5 dan f-1 nilainya sama dengan 1. Pertanyaannya, berapakah rumus fungsinya? Nah, fx-nya berapa? Nah, langkah pertama kali kita deskripsikan dulu. Kita punya nih notasi fungsi itu fx sama dengan ax tambah b. Nah, karena kita punya f1 sama dengan 5 kita deskripsikan. Jadi kita ganti x-nya dengan 1, yaitu a kali 1 ditambah b sama dengan 5, karena nilai fungsi dari 1 ini sama dengan 5. Nah, a kali 1 itu kan sama dengan a tambah b sama dengan 5. Nah, kita dapat nih persamaan yang pertama ini, yaitu a tambah b sama dengan 5. Lalu kita deskripsikan lagi nih f-1 sama dengan 1, yaitu artinya a dikali x yang kita ganti dengan min 1 ditambah b sama dengan 1 karena nilainya 1. Maka a kali min 1 kan hasilnya min a tambah b sama dengan 1. Nah, kita dapat deh ini persamaan yang kedua. Lalu setelah itu kita eliminasikan antara persamaan 1 dan persamaan 2. Kita punya persamaan satunya itu a tambah b sama dengan 5. Persamaan 2-nya min a tambah b sama dengan 1. Kita kurangkan. A dikurang min A sama dengan, karena B dikurang B habis, maka 5 kurang 1 hasilnya 4. Nah, min kali min jadi plus, jadinya A tambah A sama dengan 4. A tambah A nilainya sama dengan 2A, 2A sama dengan 4. Nah, A nya 4 dibagi 2, dapatlah A nya sama dengan 2. Setelah kita dapat nilai A, lalu kita substitusikan nilai A itu ke persamaan, terserah sih mau persamaan 1 atau persamaan 2. Di sini Ibu substitusinya ke persamaan 1 aja ya. Kita punya persamaan satunya itu A tambah B sama dengan 5. Nah, kita ganti nih A nya sama dengan 2. Berarti 2 tambah B sama dengan 5. Lalu dapat nilai B nya, yaitu 3. Dapat dari 5 dikurang 2, dapatlah B nya 3. Sehingga kita punya nih fungsinya itu fx sama dengan ax tambah b. Nah, kita masukkan nilai a nya itu kan 2, b nya 3, sehingga fx sama dengan 2x tambah 3. Nah, seperti itu. Mulai paham? Nah, coba kita coba ke contoh soal lain. Fungsi f ditentukan oleh fx sama dengan ax tambah b. Nah, jika fx sama dengan 5, f4 sama dengan 5 dan f-2 sama dengan min 7, tentukan rumus fungsinya. Nah, ini sama ya, pertama kali kita tulis diketahuinya, yaitu f4 sama dengan 5 dan f-2 sama dengan min 7. Yang ditanya fx-nya. Nah, notasi fungsi itu ini, fx sama dengan ax tambah b itu selalu. Ya, notasi fungsi itu selalu ax tambah b. Kita deskripsikan dulu f4 sama dengan 5, berarti artinya a kali 4, x yang kita ganti dengan 4 tambah b sama dengan 5.
4 kali A yaitu 4A tambah B sama dengan 5. Nah, kita dapat nih persamaan pertama. Kita deskripsikan lagi fungsi yang kedua yaitu F-2 sama dengan -7. Artinya A dikali -2 tambah B sama dengan -7. A kali -2A tambah B sama dengan -7. Dapatnya kita persamaan yang kedua. Kemudian kita eliminasikan antara persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 kita punya 4A tambah B sama dengan 5. Persamaan yang kedua kita punya -2A tambah B sama dengan -7. Kita kurangkan 4A dikurang -2A, B kalau dikurang B habis sama dengan 5 dikurang -7. Min kali min jadi plus, jadi 4A tambah 2A sama dengan min kali min jadi plus 5 tambah 7. 4A tambah 2A nilainya 6A sama dengan 5 tambah 7 hasil 12. Nah, A-nya didapat dari 12 dibagi 6 yaitu 2. Kemudian setelah eliminasi kita substitusi, ingat ya. Kita ganti A-nya sama dengan 2. Nah, di sini Ibu coba ke persamaan 2. Bu, boleh nggak sih Bu saya substitusinya ke persamaan 1? Boleh. Bu, saya boleh nggak ke persamaan 2? Boleh aja. Sama pasti mau di persamaan 1 atau persamaan 2. Silahkan, terserah kalian. Nah, di sini Ibu substitusinya itu ke persamaan 2 ya. Kalau tadi soal sebelumnya kan ke persamaan 1. Kita coba ke persamaan 2. Kita punya persamaannya itu -2A tambah B sama dengan -7. Ganti A-nya dengan 2. Berarti -2 kali 2 tambah B sama dengan -7. -2 kali 2 kan sama dengan -4 tambah B sama dengan -7. Nah, nilai B didapat dari -7 tambah 4. -4 kan pindah posisi jadi plus 4. -7 tambah 4 hasilnya -3 ya. Nah, karena fungsinya itu AX tambah B, maka kita ganti nih A-nya 2, B-nya -3 sehingga dapatlah fx-nya itu sama dengan A-nya kita ganti 2 berarti 2x, B-nya kita ganti -3. Dapatlah fungsinya itu 2x -3. Paham sampai sini? Sudah paham ya? Nah, coba kita ke materi berikutnya. Nah, sekarang daerah hasil fungsi. Kalau tadi kan rumus fungsi, kalau sekarang daerah hasil fungsi. Contoh, tentukan daerah hasil fungsi. Kita punya fungsinya itu notasinya ini 2x-1 dengan daerah asalnya itu x. Nah, ini ada garis ini, itu artinya di mana. Jadi cara bacanya gini. Kita punya fungsi fx sama dengan 2x-1 dengan daerah asalnya itu x, di mana anggotanya itu terdiri dari -1 sampai 2, di mana anggota x ini adalah himpunan bilangan real. Nah, sekarang kita coba dari daerah asal yaitu -1 kurang dari sama dengan x kurang dari 2. Nah, kita libatin nih supaya bentuknya itu seperti ini. Berarti diapain dulu nih? Kita punya modalnya itu dari x. Nah, supaya sampai kayak fungsi ini berarti kita pertama kali jangan dikurangi 1 dulu, tapi dikali 2 dulu ya. Nah, kali 2 supaya dapat 2x. Nah, x dikali 2 kan 2x. Nah, sebelah kiri kita kali 2 juga. -1 kali 2 -2. Nah, sebelah kanan juga sama dikali 2. 2 kali 2 4. Nah, setelah itu supaya mirip lagi ke fungsi, udah dapatnya kita 2x. Berarti tinggal dikurang 1. Yang tengah 2x dikurang 1, yang kiri juga sama dikurang 1, yang ini juga kanan kurang 1. -2 kurang 1 hasilnya -3. 4 dikurang 1 hasilnya 3. Sehingga daerah hasilnya itu adalah ini -3 sampai 3. Jadi tulisnya gini, fx karena fungsi di mana nilai fx-nya itu dari -3 sampai 3 gitu ya. Nah, sekarang kita ke korespondensi satu-satu. Kalau kalian belajar korespondensi satu-satu itu artinya kalian seperti kalau pasangan tuh seperti setia. Jadi dia nggak bisa untuk ke lain orang ya. Jadi udah jodohnya udah benar-benar pilihan dia. Jadi nggak boleh milih 2 kali ataupun juga nggak boleh nggak milih. Nah,
Contohnya kayak gini. Ini adalah korespondensi 11, contohnya adalah di nomor absen ya. Contoh, misalkan domainnya itu nama-nama siswa, kodomainnya itu nomor absennya. Nah, contoh si Amir punya nomor absen 1, si Dara nomor absen 2. Nggak mungkin kan si Dara dapat nomor absen 1 juga. Nah, jadi sudah memiliki pasangannya tersendiri ya. Jadi contohnya di nomor absen. Nah, lalu di mana lagi? Nah, di sini lagi contoh lagi. Nah, ini. Jadi contohnya tuh istilahnya dia milih satu aja, dan setiap domain juga wajib milih satu, dan setiap kodomainnya itu dipilihnya juga hanya 1 kali. Jadi nggak bisa double ya. Itulah ciri-ciri korespondensi 11. Nah, coba kalau kita lihat antara jumlah yang ada di domain sama nggak sama dengan jumlah yang ada di kodomain. Contoh, di sini anggotanya ada berapa anggota? Di himpunan A ada 5 ya, ada Amir, Dara, Gilang, Indah, Wulan. Di anggota yang B juga sama, ada 5 juga. Jadi antara domain dan kodomain itu jumlahnya sama. Sama nih kayak contoh ini juga. Di sini ada 4 angka, di sini juga ada 4 huruf. Jadi jumlah anggotanya juga sama karena wajib masang dan pasangannya juga harus terpilih 1 kali aja. Nah, kalau yang bukan korespondensi contohnya kayak gimana? Kayak kemarin seperti relasi atau fungsi. Nah, ini nih contoh nih, misalkan ini pertama kali kita lihat antara jumlah domain dengan jumlah kodomain beda ya. Domain itu jumlahnya 4 dan kodomain jumlah 5. Nah, itu dari situ udah terlihat berbeda. Jadi bukan korespondensi 1. Nah, di sini tuh ada yang nggak kepasang soalnya di angka 5. Nah, bisa juga dari sini. Nih, jumlah si domain ada 4 sedangkan kodomainnya ada 3. Nah, di sini tuh dia milih 2 kali nih. Nggak boleh juga. Di sini juga nggak milih. Jadi antara jumlah si domain sama kodomainnya juga udah terlihat nggak sama. Jadi bukan salah satu ciri dari korespondensi 11. Nah, sekarang kita coba lihat antara perbedaan relasi, fungsi, dan korespondensi 11. Di sini ada lihat. Untuk relasi, dia nggak memiliki aturan khusus, sedangkan fungsi dia memiliki aturan khusus. Nah, korespondensi juga sama, memiliki aturan khusus. Untuk relasi, domain bebas memilih dan tidak memilih. Kalau fungsi, domain wajib memilih. Kalau korespondensi 11, jumlah domain harus sama dengan jumlah kodomain. Nah, di relasi, domain itu bebas untuk memilih berapa kalinya. Sedangkan fungsi, domain hanya diperbolehkan memilih 1 kali. Sedangkan korespondensi, domain wajib memilih 1 kali dan kodomain wajib dipilih 1 saja. Jadi kayak gitu ciri-cirinya ya. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa banyaknya dari pemetaan ya. Contoh di sini ada inisialnya. Kalau misalkan banyaknya anggota himpunan A, biasanya dilambangkan dengan NA. NA itu banyaknya anggota yang ada di himpunan A. Misalkan dengan huruf A kecil. Sedangkan banyaknya anggota himpunan B, kita notasikan dengan NB. Nah, kita lambangkan dengan huruf B kecil. Nah, maka berapa banyaknya pemetaan dari A ke B? Nah, ingat rumusnya. Dari A ke B berarti B pangkat A. Jadi berapa nih anggota yang ada di B, kita pangkatin dengan berapa jumlah anggota yang ada di A. Ya, kalau kebalikannya, banyaknya pemetaan dari B ke A berarti A pangkat B. Jadi ingat, yang di bawah itu lihat yang ke-nya, yang pangkatnya itu lihat yang daerah asalnya. Ya, jadi kalau A ke B berarti B pangkat A. Kalau B ke A berarti A pangkat B. Nah, kita ke contoh soal nih. Contoh, diketahui P sama dengan 2468 dan Q, A, B, C. Berapa banyaknya pemetaan yang mungkin dari P ke Q? Nah, pertama kali kita ketahui itu ada NP. NP itu banyaknya anggota P ada berapa nih? Coba kita hitung, ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, NQ ada berapa? Ada 3. Nah, ditanya pemetaan itu yang mungkin dari P ke Q. Berarti dari pemetaan P ke Q. Berarti Q pangkat P ya. Dari Q pangkat P karena ke-nya itu ke Q. Berarti Q pangkat P. Nah, Q-nya itu ada berapa anggota tadi? Ada 3.
P-nya ada berapa? Ada 4, berarti 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 4 kali 3. Jadi hasilnya ada 81. Jadi 3-nya itu ada 4 kali pengulangan ya. Jadi nilainya adalah 81. Nah, kayak gitu kalau menghitung banyaknya pemetaan. Sekarang menghitung banyaknya korespondensi satu-satu. Di sini kita misalkan lagi sama anggota A, kita lambangkan dengan A, jumlah anggota B kita lambangkan dengan B. Nah, banyaknya korespondensi satu-satu ini rumusnya N, tanda seru ini namanya faktorial, N faktorial. Karena korespondensi satu-satu itu sama ya, misalkan NA-nya 3, otomatis NB-nya juga 3, makanya cuma satu rumus doang, yaitu N faktorial. Contoh ada soal kayak gini. Diketahui A adalah himpunan faktor dari 8 dan B himpunan faktor dari 21. Banyaknya korespondensi satu-satu yang dapat dibuat dari himpunan tersebut adalah, kita deskripsikan. Untuk A, faktor 8 itu artinya 8 itu bisa dibagi angka berapa aja sih? Nah, ternyata bisa kita bagi dengan angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 8 kan? Nah, B, faktor dari 21 sama yang bisa dibagi dengan 21, yaitu angka 1, angka 3, angka 7, angka 21. Sehingga NA-nya ada berapa? Ada 4 ya, anggota ada 4, sedangkan MB juga sama, ada 4. Berarti banyaknya korespondensi satu-satunya itu adalah N faktorial. Nah, N faktorial, N-nya ada berapa ini? Ada 4. Berarti 4 faktorial, apa sih makna dari faktorial itu? Nah, 4 faktorial berarti rumusnya dari 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi berurutan dan dia menurun ya. Kalau 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sampai angka 1. 4 kali 3 12, 12 kali 2 24, 24 kali 1 24. Makanya didapatlah banyaknya korespondensi satu-satu yang dapat dibuat dari himpunan tersebut adalah 4 faktorial dengan hasilnya itu 24. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semangat terus untuk belajarnya, jaga kesehatan terus ya. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Dan belajar untuk disiplin akan kehidupan kalian, disiplin sebagai pelajar ya. Oke, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.